Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatul Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramut Yaman, hafizahullahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa ulumikum fid dharain, amin. Pembahasan kita masih di dalam bab haid. Tepatnya kita sekarang di dalam pembahasan wa aqallut tuhri, dan paling sedikitnya tuhur, paling sedikitnya masa suci perempuan, antara suci dari haid atau suci dari nifas. Tapi yang dimaksud di sini adalah masa suci yang minimal, yang paling sedikit, bainal haidhatain. Yang dimaksud adalah masa suci antara dua haid. Ini perlu kita garis bawahi, yaitu yang dimaksud pembahasan kita kali ini itu adalah masa suci dari dua haid. Paling sedikit daripada masa suci antara dua haid yaitu adalah 15 yauman bilayaliha, yaitu 15 hari beserta malamnya. 15 hari, 15 malam. Adapun alasan kenapa paling sedikitnya atau minimalnya suci daripada antara dua haid itu adalah 15 hari, karena kita tahu dan sudah kita bahas bahwasanya maksimal atau paling banyaknya haid itu adalah 15 hari. Sedangkan biasanya perempuan itu dalam satu bulan tidak kosong daripada haid dan tidak kosong dari suci. Mesti di setiap bulan bagi perempuan itu mesti ada masa haidnya dan masa sucinya. Kalau kita tarik pembahasan yang kemarin, bahwasanya kita kemarin sudah mengetahui paling banyaknya haid itu adalah 15 hari, maka bulan biasanya adalah 30 hari, tersisa 15 hari. Maka 15 hari ini itu biasanya itu paling sedikitnya, kita bilang minimal, paling sedikitnya suci. Bisa lebih. Baik, kemudian di sini yang dimaksud perkataan pengarang kitab ketika menyebutkan bahwasanya masa sucinya perempuan antara dua haid. Kenapa kok yang dibahas itu adalah masa paling sedikitnya suci antara dua haid? Karena di sini ada juga masa antara haid dan suci. Masa atau waktu antara haid dan nifas. Nah, kalau masa suci antara haid dan nifas, maka itu nggak harus 15 hari. Bisa kurang daripada 15 hari. Paham ya? Jadi misalkan haid, kemudian nifas. Nah, ini gambarannya gimana? Contohnya bagaimana kita bahas ini. Yaitu, contohnya bagaimana? Contohnya yaitu, misalkan ada perempuan yang hamil, dia haid. Menurut pendapat ahli fikih, bahwasanya perempuan yang hamil itu haid. Ya, perempuan yang hamil itu haid. Kemudian ketika dia hamil dan dia haid, terputus setelah itu, mungkin setelah 7 hari atau 8 hari terputus darah haidnya, dan dia masuk masa suci. Kemudian ternyata setelah dia memasuki 1 hari masa suci atau kurang bahkan, kemudian dia melahirkan anak. Nah, setelah dia melahirkan anak, otomatis kalau dia keluar darah setelah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Maka kita tahu bahwasanya antara nifas dan antara haid tadi itu nggak sampai 1 hari kadang-kadang. Dan nggak sampai 15 hari. Itu bisa dan tergambarkan di dalam fikih. Seperti itu. Maka ini, gambaran ini, contoh ini, itu adalah masa suci antara haid dan nifas, yang mana kurang daripada 15 hari. Kemudian ini ada contoh juga yang mana gambarannya itu darah nifas dulu, kemudian darah haid. Kalau contoh yang barusan kita jelaskan itu darah haid dulu, kemudian suci sebentar, kemudian nifas.
Ini kita balik contohnya yang kita bahas, yaitu nifas dulu, sedikit keluar darah sedikit, bersih, suci sedikit, nggak keluar darah, kemudian keluar darah haid. Ini gimana contohnya? Contohnya adalah misalkan ada perempuan yang nifas, perempuan yang habis melahirkan kemudian keluar darah nifas sampai paling banyaknya nifas. Ya, sampai paling banyaknya nifas yaitu 60 hari atau 20 atau 2 bulan. 60 hari atau 2 bulan. Sampai 60 hari, setelah 60 hari darahnya terputus. 1 jam, 2 jam, atau bahkan 24 jam atau 1 hari. Setelah itu besoknya keluar darah. Dan keluar darahnya ini, yang kedua ini, setelah suci 1 jam, 2 jam, atau 24 jam, maka itu dinamakan haid. Loh, kan nggak sampai 15 hari, nggak perlu sampai 15 hari sudah bisa disebut haid. Karena ini bukan antara 2 haid, tapi antara nifas dan haid. Nifas dahulu, kemudian suci mungkin 1 jam, 2 jam, kemudian keluar darah lagi. Maka keluar darahnya lagi ini, yaitu adalah haid. Bukan nifas dan bukan istihadah. Tapi dia adalah itu adalah haid, murni haid. Meskipun jarak antara haid dan nifas di contoh yang barusan ini nggak sampai 14 hari atau 15 hari. Cukup 1 jam, 2 jam, atau bahkan 1 hari, itu bisa, boleh. Baik, kemudian wa ghalibuhu, dan sering perempuan itu melewati masa suci, ya, melewati masa suci. Dia masa sucinya berapa? Ghalibuhu, seringnya itu arba'ah wa ishruna yauman. Seringnya 24 hari. Kenapa kok seringnya 24 hari? Kalau kita melihat bahwasanya di video yang lalu seringnya orang haid itu adalah 6 hari. Jadi kan otomatis kalau 1 bulan itu 30 hari, 6 hari itu dia haid, maka sisanya dia adalah suci. Ini sesuai kadar umum, ya, seringnya. Kalau misalkan enggak, ternyata haidnya itu 7 hari, maka ghalibuhu, seringnya, umumnya orang yang suci itu berapa hari? Yaitu adalah 23 hari. Karena 7 dikurangi 30 dikurangi 7, maka sisanya adalah 23, dan 23 itu mungkin bisa dihitung umumnya. Biasanya perempuan itu memasuki masa suci. Wala hadda li aktsarih, tapi nggak ada batasan paling banyaknya masa suci. Nggak ada batasan. Perempuan itu masa sucinya maksimal berapa? Nggak ada maksimalnya. Karena kalau orang biasanya kalau sudah tua, dia nggak haid malah. Maka dia suci terus. Biasanya seperti itu. Ya. Dan juga kadang-kadang ada gambaran perempuan yang sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, dia nggak haid sama sekali. Seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau dijuluki Az-Zahra. Ya, beliau dijuluki Az-Zahra karena beliau lam yafut 'alaiha zamanun bila ibadah, karena nggak lewat sezaman atau waktu sedikit pun kecuali beliau gunakan untuk ibadah, dan beliau tidak haid. Karena beliau setiap hari, setiap waktu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melewati masa haid. Nah, makanya beliau dijuluki Az-Zahra. Baik. Tanbih, ada peringatan tambahan. Apa itu? Qad marra ma'ana, sudah kita bahas bahwasanya awwal waqtin tahidu fihi al-mar'ah, awal umur, ya, umur yang pertama kali orang itu dianggap itu disebut darah haid itu ketika ada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Ya, 9 tahun, tapi bukan persis, nggak harus 9 tahun persis, boleh kurang. Nah, kurangnya itu yang diperbolehkan berapa? Yaitu di sini disebutkan la yadurru nuqsanu ma la yasa'u haidhan wa tuhran. Tidak berbahaya kalau misalkan keluar darah kurang dari masa la yasa', dari masa yang nggak cukup untuk haid dan untuk tuhur. Paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari, paling sedikitnya masa suci itu adalah 15 hari. 15 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi misalkan kalau ada perempuan, ya, kalau ada perempuan yang berumur 9 tahun, misal kurang 5 hari, misalkan 9 tahun kurang 5 hari dia keluar darah. Apakah darahnya ini darah haid? Iya, darah haid. Loh, kan belum 9 tahun, nggak masalah. Selama nggak lebih
atau nggak kurang, nggak lebih, kurangnya itu sampai 16 hari. Jadi misalkan 9 tahun kurang 5 hari, 7 hari, 8 hari, kalau keluar darah masih dianggap haid dan dia sudah balik. Tapi kalau 9 hari kurang 16 hari atau lebih, kurang 17, kurang 18, keluar darah ketika itu 9 tahun kurang 17 hari, maka itu bukan haid, itu adalah dam fasad, darah penyakit, darah rusak. Ya, darah rusak atau mungkin bisa digolongkan seperti darah istihadah. Ya. Kemudian juga umumnya tahun perempuan itu haid pada umur berapa? Kadang-kadang ada perempuan yang enggak haid sampai umur 11, 15, 16. Umumnya menurut yang disebutkan di dalam kitab ini yaitu adalah isyruna sanah, yaitu adalah 20 tahun. Umum atau sering banyak orang yang perempuan itu haid 20 tahun sudah mulai haid, sudah keluar darah. Kalau misalkan sebelum-belumnya belum keluar darah. Wala akhirallahu, dan nggak ada batas akhirnya. Ya mungkin saja ada orang yang dia haid mungkin di umur yang terlambat, mungkin umur 24, 25, mungkin saja. Atau bahkan sepanjang tahun dia nggak haid, itu bisa saja. Maka kalau kalau sudah kita bahas itu tadi bahwasanya di umur 9 tahun, ya di umur 9 tahun kurang 4 hari, 5 hari, 1 hari, itu dianggap haid. Ya, nggak bahaya. Tapi kalau lebih daripada 16 hari, atau 16 hari dan lebih, maka itu bukan haid, darah istihadah atau darah rusak. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Wa aqallu nifas, paling sedikitnya waktu nifas, itu berapa? Nah, yaitu majjatun, aiduf'atu minaddad, cuma satu keluaran. Ya, duf'atu minaddad, atau sebentar. Jadi gimana sih kadang-kadang misalkan ada perempuan yang hamil kemudian dia melahirkan anak. Setelah dia melahirkan anak, darah yang keluar setelah melahirkan, bukan ketika melahirkan, tapi setelah melahirkan, itu darah yang keluar setelah melahirkan itu adalah darah nifas. Ketika itu keluar mungkin sebentar, mungkin cuma 5 menit atau mungkin 1 menit atau satu keluaran saja, seret keluar darah seperti itu, kemudian nggak keluar lagi, terus seperti itu sampai 2 bulan seperti itu. Maka ya wis, ya jadi nifasnya itu cuma seperti itu, sebentar sekali, dan itu dianggap sudah nggak apa-apa. Nah, ya memang segitu nifasnya. Bahkan kadang-kadang mungkin ada sebagian orang nggak nifas, cuma keluar darah ketika melahirkan saja, setelah itu nggak keluar darah, bisa saja, ya bisa saja. Baik, kemudian waghalibu, seringnya perempuan itu nifas berapa hari? Yaitu 40 hari 40 malam. Ya, 40 hari 40 malam. Waqtaruhu, paling banyaknya perempuan itu nifas yaitu adalah 60 hari. 60 hari 60 malam alias 2 bulan. Ya, tapi hitungannya yaitu 60 hari 60 malam. Dan ini semua sesuai dengan penelitian survei yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada zamannya. Wa yusabun naqa an-naqis anil 15 al-mutaqarril bainal walad wal khuruj jam minas sittina adadan la hukman. Dan kalau seandainya antara melahirkan dan keluarnya darah itu nggak langsung keluar darah. Misalkan perempuan ini lahir misalkan di hari Senin nggak keluar darah setelah melahirkan, hari Selasa nggak keluar darah, hari Rabu baru keluar darah, maka keluar darah hari Rabu ini nifas. Ya, maka itu adalah nifas, ya. Dan hitungan nifasnya apakah dihitung mulai dari Rabu? Enggak, tapi hitungannya mulai hari Senin. Mulai ketika anaknya itu keluar. Seperti itu. Kalau masalah hitungan dihitung mulai dari hari Senin. Tapi kalau masalah hukum, dia dihukumi nifas kapan dihitungnya? Ya ketika hari Rabu, ketika keluar darah. Jadi ketika misalkan hari Senin setelah melahirkan, hari Selasa nggak keluar darah, dia dihukumi suci dan dia dia dihukum wajib sholat, wajib puasa kalau itu bulan Ramadan. Seperti itu. Tapi kalau segi hitungan, cara awal hitungannya kapan? Ya sejak melahirkan anak itu. Sejak terpisahnya anak dari rahim ibunya. Wa in jawazan nifas as-sittin walam yusadif haidhan fa huwa istihadah. Kalau seandainya nifas ini keluar terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 50, 59, 60 sampai 60 darahnya nggak terputus-putus, terus nyambung sampai 61, 62, 63. Nah, ini kan sudah melebihi maksimal perempuan nifas. Maka ini bukan yang maksimal ini, ya, maka dia bukan nifas. Kalau sudah lebih seperti itu bukan nifas, tapi itu adalah istihadah. Nanti ada cara hitungannya sendiri, dan insya Allah di video yang selanjutnya kita akan membahas tentang istihadah nifas dan istihadah haid. Dan cukup
cukup pembahasannya cukup panjang, mungkin kita akan meringkas dan mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah. Wallahu a'lamu bishawab.